Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Ceper. Pada sesi ini membahas keterampilan pada usia dewasa dan lanjut usia, yaitu melakukan keterampilan penyuluhan germas, isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Hai ibu-ibu kader semua, ketemu lagi dengan saya Erma Suryandari dari Puskesmas Batu Ceper. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh ibu-ibu kader semua, yaitu kemampuan untuk penyuluhan mengenai gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disebut germas. Apa sih yang dimaksud dengan germas? Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah salah satu tujuan dari kegiatan germas, yaitu menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk, terus yang selanjutnya ada menurunkan beban penyakit, dan menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan. Jadi dengan manfaat ini menunjukkan pentingnya kita melakukan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Siapa sih yang harus melakukan kegiatan germas? Germas itu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga para akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, germas itu sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan di tingkat akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat adalah organisasi-organisasi tersebut harus mensosialisasikan tentang gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungannya masing-masing serta mempraktekannya. Selanjutnya untuk tingkat pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan serta menyediakan kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga, ketersediaan sayur dan buah, menyediakan fasilitas kesehatan, transportasi, kawasan tanpa rokok, kemudian taman untuk beraktivitas, iklan layanan kesehatan, iklan layanan masyarakat, Car Free Day, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan germas ya ibu-ibu semua. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik ya. Melakukan aktivitas fisik ini melakukan aktivitas fisik minimal sehari itu 30 menit ya untuk kegiatan germas. Yang kedua adalah makan sayur dan buah. Jadi makan sayur dan buah itu sangat penting ya ibu-ibu semua untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya adalah tidak merokok ya. Jadi kita tahu banyak sekali manfaat dari banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh asap rokok. Hampir tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi salah satu kegiatan germas adalah tidak merokok, lalu juga tidak meminum minuman beralkohol. Selanjutnya adalah melakukan cek kesehatan secara rutin. Jadi tidak hanya cek kesehatan ketika kita sedang sakit saja gitu, tapi juga saat kita sehat kita harus melakukan cek kesehatan. Lalu menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting ya, karena lingkungan yang kotor juga akan mempengaruhi kesehatan kita, dan menggunakan jamban sehat. Nah, ini adalah bagian dari germas. Jadi ibu-ibu kader diharapkan dapat melakukan penyuluhan germas, diantaranya adalah isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Isi piringku ya ibu sekalian, mungkin kita sering dengar ya sekarang slogan isi piringku. Di sini isi piring, pengertiannya adalah isi piringku merupakan panduan berapa banyak porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring untuk memenuhi gizi seimbang ya. Isi piringku menggambarkan porsi makanan dalam satu piring. Dalam satu piring ini ada 50% sayur dan buah dan 50% karbohidrat dan protein. 50% dari sayur dan buah, sepertiganya diisi dengan buah dan 2/3-nya diisi dengan sayur. Sedangkan untuk 50% karbohidrat dan protein, sisanya sepertiganya diisi setengah piring lauk dan 2/3 makanan pokok.
Nah, ini ya ibu-ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa kegiatan isi piringku itu ada 4 pilar ya. Yang pertama adalah mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam. Di sini seperti tadi, pangan yang beraneka ragam ada karbohidrat, protein, ya, kemudian ada mineral dan teman-temannya. Juga ada sayur, buah dan sejenisnya ya ibu sekalian. Juga di pilar pertama ini dalam mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam juga ada batas gula, garam dan minyak. Itu penggunaannya dibatasi ya ibu-ibu sekalian. Selanjutnya adalah pilar 2, yaitu membiasakan perilaku hidup sehat, diantaranya dengan mencuci tangan. Kemudian ada pilar 3, yaitu melakukan aktivitas fisik. Bisa berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan ya ibu-ibu sekalian, yaitu bisa dengan bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, menyapu, ya itu termasuk ke dalam aktivitas fisik. Dan selanjutnya di pilar 4 ada mempertahankan dan memantau berat badan normal, ya seperti itu. Selanjutnya di sini ada makanan sumber protein dan zat besi, ada hati, daging sapi, sayuran hijau, kacang-kacangan dan ikan. Ya, di sini ada jenis makanan yang dibutuhkan oleh usia dewasa dan lansia bervariasi. Jadi perharinya usia dewasa dan lansia membutuhkan makanan pokok seperti nasi, kentang dan jagung 3-4 porsi. Lalu sayuran seperti sayuran hijau, jamur dan wortel 3-4 porsi. Lauk pauk seperti telur, ikan, daging sapi dan ayam 2-4 porsi, dan buah-buahan seperti pisang, semangka dan apel 2-3 porsi. Selain itu, cuci tangan pakai sabun, aktivitas 30 menit per hari, dan minum air putih ya 8 gelas setiap hari juga sangat diperlukan untuk menjaga kondisi kesehatan dari manusia. Anjuran konsumsi gula, garam dan lemak per hari. Jadi untuk golongan usia dewasa dan usia produktif dan lansia itu ada anjuran untuk konsumsi gula, garam dan lemak per hari sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013, di mana batasan pengkonsumsi dari gula adalah 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Untuk garam itu 1 sendok teh per orang per hari atau 5 gram per orang per hari. Dan untuk konsumsi lemak itu 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari. Nah, ini ada contoh porsi isi piringku berdasarkan usia. Ada yang porsi untuk usia balita, terus porsi untuk usia dewasa, dan porsi untuk anak-anak 6 sampai 23 bulan. Nah, ini adalah isi piringku untuk usia dewasa ya, dimana lauk pauk 1/6 ayam, daging, tempe, tahu, telur atau ikan. Jadi lauk pauknya 1/6 bagian. Lalu ada makanan pokoknya 1/3 bagian yang terdiri dari bisa berupa nasi, beras, jagung, kentang, talas, ubi jalar, ganyong, singkong, sagu, kimpul, garut, gembili ya. Selanjutnya ada buah-buahan ya. Buah-buahan dari isi piringku juga 1/6-nya terdiri dari jambu, belimbing, pisang, pepaya atau buah-buahan yang sejenis ya ibu-ibu sekalian. Dan 1/3-nya adalah terdiri dari sayur-sayuran, ada bayam, buncis, brokoli, seledri dan jenis sayuran yang lain. Jadi isi piringku untuk dewasa ini, yang pertama makanannya harus beraneka ragam. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, batasi konsumsi makan terlalu asin, terlalu manis dan berlemak, karena tadi sudah disebutkan ada batasan kita mengkonsumsi gula, garam dan lemak. Yang keempat, biasakan sarapan pagi. Yang kelima, minum air putih minimal 8 gelas satu hari. Dan yang keenam, mengatur makanan sesuai diet yang dianjurkan. Selanjutnya adalah tentang aktivitas fisik. Apa sih aktivitas fisik itu ya ibu-ibu sekalian? Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan yang menggunakan otot tubuh.
Lalu apa sih perbedaan aktivitas fisik dan olahraga? Aktivitas fisik itu dapat dilakukan menggunakan alat-alat yang ditemukan sehari-hari. Seperti contohnya naik turun tangga, menyapu, mencuci, mengepel, berkebun, dan sebagainya. Sedangkan kalau olahraga umumnya terencana dan memerlukan alat khusus. Contohnya seperti berenang, jogging, senam, bersepeda, bermain bola. Jadi butuh alat khusus ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini manfaat aktivitas fisik. Secara fisiologis, aktivitas fisik itu bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah, lalu merangsang adrenalin dan noradrenalin, meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur, juga meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, lalu meningkatkan kekuatan otot, kelenturan dan keseimbangan, serta koordinasi gerak, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan atau jatuh. Nah, ini ada tips untuk melakukan aktivitas fisik pada usia dewasa dan lansia. Yang pertama, konsultasi ke dokter tentang seberapa berat ya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik 3 kali seminggu secara teratur. Lalu pilih olahraga yang mudah, aman, sesuai dengan minat dan kemampuan tubuh. Yang keempat, olahraga sebaiknya dilakukan 2 jam setelah selesai makan dan dianjurkan minum sebelum olahraga. Kelima, pakaian yang digunakan terbuat dari bahan yang ringan dan mudah menyerap keringat dan tidak mengganggu untuk bergerak. Yang keenam adalah bila olahraga dilakukan di luar ruangan, sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Selanjutnya adalah mengenai cek kesehatan secara berkala. Manfaat pemeriksaan kesehatannya adalah yang pertama, mengetahui keadaan kesehatan diri. Yang kedua, mengetahui kelainan secara dini. Yang ketiga, mengobati sesegera mungkin bila ditemukan kelainan. Dan yang keempat, memperoleh informasi tentang apa yang harus dan tidak boleh serta bagaimana melakukannya. Apa saja sih pemeriksaan yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Itu bisa dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. Lalu ada pemeriksaan status kemandirian, ya, kemandirian. Ada pemeriksaan status gizi, ya. Nanti dari status gizi kita bisa melihat IMT tubuh kita ya, normal atau sudah obesitas atau terlalu kurus, itu nanti bisa lihat dari pemeriksaan status gizi. Lalu ada pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi glukosa darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Ada juga pemeriksaan mental psikologik, ada juga pemeriksaan kepikunan, lalu ada pemeriksaan fungsi indera, penglihatan, dan pendengaran. Nah, ya, dari ketiga hal tersebut yang ada di kegiatan Germas, mudah-mudahan kondisi kesehatan pada usia dewasa dan lansia bisa tetap terjaga sehingga meningkatkan kualitas hidup ya pada usia dewasa dan lansia. Terima kasih telah menyaksikan video ini.